Baik, shalom Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Vina Tony dengan NIM 22190013. Saya berasal dari kelas A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proyek akuntansi sektor publik. Itu yang pertama, kita masuk pada materi tentang regulasi publik. Regulasi publik adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yayasan. Regulasi publik merupakan instrumen pengaturan yang diterapkan dalam berbagai kegiatan organisasi publik seperti perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Berikut tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Yang pertama, regulasi perencanaan publik. Yang kedua, regulasi anggaran publik. Yang ketiga, regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran. Yang keempat, regulasi pengadaan barang dan jasa publik. Yang kelima, regulasi laporan pertanggungjawaban publik. Yang berikut pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan regulasi publik adalah, yaitu yang pertama, peneliti untuk menggali masalah yang akan diatur. Yang kedua, masyarakat yang bisa terlibat dalam penyusunan naskah, akademik, dan forum konsultasi. Yang ketiga, perguruan tinggi yang bisa bekerja sama dengan alat kelengkapan DPR dan membuat RUU. Yang keempat, organisasi masyarakat sipil yang bisa memberikan masukan dalam perencanaan undang-undang. Berikut judicial review. Judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan. Judicial review juga dikenal sebagai hak uji materi. Judicial review bertujuan untuk menjaga proses demokrasi dan mekanisme check and balance. Kewenangan ini diberikan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut posisi regulasi keuangan. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan, di mana regulasi keuangan diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kebijakan anggaran. Regulasi keuangan membantu dalam merumuskan kebijakan anggaran yang efisien dan mengalokasikan sumber daya yang optimal. Yang berikut tanggung jawab pengelolaan. Undang-undang ini menekankan tanggung jawab setiap institusi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pelaporan yang jelas tentang penggunaan anggaran. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi dengan adanya regulasi yang jelas. Diharapkan pengeluaran negara dapat lebih efisien dan potensi kebocoran dapat diminimalisir. Berikut analisis masalah, yaitu artinya harus ada identifikasi masalah. Dan yang berikut keterlibatan stakeholder, artinya bahwa harus dilibatkan pihak-pihak lain. Yang berikut keterbukaan dan transparansi, sistem pengawasan yang manual, sanksi dan reward, penerapan teknologi. Dan yang berikut standar akuntansi publik yang ada di Indonesia. Itu yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu atau DSAI, IAI, dan mengacu pada standar akuntansi internasional, yaitu IFRS. Dan yang berikut standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP ditetapkan sebagai peraturan pemerintah dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Standar yang digunakan untuk entitas yang tidak terikat pada akuntabilitas publik seperti UMKM. Berikut pernyataan standar akuntansi syariah atau PSAK syariah. Berikut pedoman yang digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, dan badan zakat. Dan yang berikut standar akuntansi lainnya yang ada di Indonesia adalah standar profesional akuntansi publik atau SPAP dan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Dan yang berikut kita masuk pada tahapan
dalam menyusun standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, konsultasi dengan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga, riset terbatas. Yang keempat, pembahasan materi. Yang kelima, pengesahan dan publikasi draft exposure. Yang kelima, pelaksanaan public hearing. Yang keenam, pembahasan tanggapan publik dan pengesahan SAK. Berikut standar nomenklatur. Standar nomenklatur adalah daftar perkiraan atau akun buku besar yang disusun secara sistematis untuk memudahkan berbagai hal seperti perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, pemeriksaan dan pengawasan. Nomenklatur juga dikenal dengan istilah kode rekening. Berikut kita masuk pada ruang lingkup standar akuntansi pemerintah atau SAP. Adalah yang pertama akuntansi pemerintah pusat, yang kedua akuntansi pemerintah daerah, yang meliputi akuntansi pemerintah provinsi, dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota. Yang berikut intisari dari artikel mengenai pemeriksaan BPK terhadap Lemenhas. Yaitu Lemenhas menunjukkan bahwa lembaga tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa laporan keuangan Lemenhas dianggap transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil penilaian menghasilkan laporan keuangan yang baik di lembaga tersebut. BPK juga memberikan rekomendasi untuk menguatkan kinerja dan transparansi lebih lanjut. Ikut peran dan manfaat BPK, yaitu yang pertama meningkatkan transparansi, kedua akuntabilitas, yang ketiga kualitas laporan keuangan, yang keempat pengukuran risiko keuangan, yang kelima penguatan keputusan, peningkatan semua kinerja. Yang berikut akuntansi publik penting dipelajari karena dapat memberikan berbagai manfaat seperti yang pertama, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Yang kedua, menyediakan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mengukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, memastikan legalitas transaksi yang sesuai dengan undang-undang. Kelima, membantu perencanaan operasi di masa depan. Yang keenam, menjamin kesuksesan finansial jangka panjang perusahaan, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan pribadi. Menurut Masun dan kawan-kawan 2015, keunikan akuntansi sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut. Itu yang pertama, akuntansi yang diterapkan kurang seragam. Yang kedua, perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang ada. Yang ketiga, akuntansi berbasis kas atau case-based accounting. Yang keempat, laporan keuangan dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik. Berikut akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta memiliki beberapa perbedaan. Antaranya, yaitu yang pertama fokus. Akuntansi sektor publik berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, sedangkan akuntansi sektor swasta berfokus pada memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Yang berikut sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan akuntansi sektor publik berasal dari pajak, retribusi utang, laba BUMN atau BUMD, serta penjualan aset negara. Sedangkan akuntansi sektor swasta, sumber pembiayaan itu internal seperti modal pribadi, dana investor, dan laba ditahan. Ketiga, pertanggungjawaban. Pada sektor publik pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemerintah, pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor.
Berikut persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta antara lain yaitu kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik adalah yang pertama, output bersifat kualitatif. Output berupa pelayanan publik biasanya bersifat kualitatif, intangible, dan indirect sehingga sulit untuk diukur. Yang kedua, tidak ada pembanding yang independen. Sektor publik tidak beroperasi berdasarkan market forecast sehingga tidak ada pembanding yang independen. Dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta berbeda. Antara lain, yaitu yang pertama, organisasi sektor publik. Dasar hukum organisasi sektor publik non-kepemerintahan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Undang-undang ini mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum non-anggota yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sedangkan organisasi sektor swasta, dasar hukum akuntansi organisasi sektor swasta adalah Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK dan Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP. Kita masuk pada yang berikut. Yang menjadi persoalan dalam artikel ini adalah, yaitu yang pertama, pengelolaan keuangan yang kurang efisien. BUMN mengalami efisiensi dalam pengelolaan anggaran, termasuk pemborosan dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana. Dan yang kedua, kinerja yang tidak optimal. BUMN memiliki kinerja yang kurang baik akibat manajemen yang kurang profesional dan tidak adanya kompetensi yang sehat. Dan yang ketiga, utang yang tinggi, yaitu BUMN memiliki utang yang besar dan sulit dilunasi, mengganggu likuiditas dan operasi bisnis. Yang keempat, kurangnya inovasi. BUMN tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar, menyebabkan kehilangan daya saing. Berikut di sisi lain, perusahaan swasta juga menghadapi masalah keuangan meskipun seringkali dalam konteks yang berbeda, yaitu ketidakpastian ekonomi, persaingan yang ketat, kualitas sumber daya manusia. Berikut kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan standar akuntansi yang konsisten dan harmonis di berbagai unit pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik mencakup yang pertama, perencanaan publik, yang kedua, penganggaran publik, yang ketiga, realisasi anggaran publik, yang keempat, pengadaan barang dan jasa publik, yang kelima, pelaporan sektor publik, yang keenam, audit sektor publik, dan yang terakhir, pertanggungjawaban publik. Tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik meliputi yang pertama, panduan penyusunan laporan keuangan, menyediakan prinsip dan standar yang jelas untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas, yaitu mendorong akuntabilitas kepada publik dengan memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan sumber daya publik. Yang keempat, menyediakan dasar untuk standar akuntansi menjadi landasan untuk pengembangan standar akuntansi sektor publik yang konsisten dan harmonis. Dan yang kelima, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, yaitu membantu dalam pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap sumber daya publik. Yang keenam, mendukung transparansi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik agar masyarakat dapat memahami dan menilai kinerja pemerintah. Dan kesimpulan, kerangka konseptual ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan sektor publik dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Termasuk pada asumsi
akuntansi, yaitu asumsi akuntansi adalah dasar-dasar yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan praktik akuntansi. Beberapa asumsi utama dalam akuntansi meliputi yaitu yang pertama, asumsi entitas. Asumsi entitas menganggap bahwa entitas akuntansi adalah terpisah dari pemiliknya, sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan entitas itu sendiri. Yang kedua, asumsi kesinambungan, yaitu mengasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas kecuali ada bukti sebaliknya. Yang ketiga, asumsi pengukuran akrual, yaitu pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Yang keempat, asumsi stabilitas mata uang, yaitu mengasumsikan bahwa nilai mata uang tidak mengalami perubahan signifikan dalam periode laporan. Asumsi-asumsi ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Berikut kualitas perencanaan publik merujuk pada sejauh mana proses dan hasil perencanaan dalam konteks pemerintahan atau kebijakan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas. Beberapa faktor yang menentukan kualitas perencanaan publik antara lain, yaitu yang pertama, partisipasi publik, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhitungkan. Yang kedua, analisis data. Penggunaan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga, yaitu kerjasama antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan konsistensi kebijakan. Yang keempat, fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan rencana dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang dinamis. Dan yang kelima, evaluasi dan umpan balik, proses yang sistematis untuk menilai hasil dari perencanaan yang dilakukan dan mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Berikut tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik secara umum adalah perencanaan, mengidentifikasikan kebutuhan, menetapkan barang atau jasa, dan anggaran pengadaan. Yang kedua, persiapan, yaitu menyiapkan pelelangan seperti menetapkan paket pengadaan dan menyiapkan pelelangan. Yang ketiga, pengadaan, melakukan pengadaan melalui swakelola atau pembelian penyedia. Yang keempat, pelaksanaan kontrak, yaitu melaksanakan kontrak pengadaan. Yang keenam, pengawasan dan pengendalian, melakukan pengawasan dan pengendalian. Yang berikut, serah terima, yaitu menyerahkan hasil pengadaan. Termasuk pada studi kasus, fokus pembahasan dengan adanya transparansi dalam parpol atau partai politik, memerankan bagaimana transparansi dalam membantu mencegah praktik korupsi dalam penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan partai. Keterbukaan informasi menyoroti perlunya partai politik untuk menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap laporan keuangan. Berikut penerapan akuntansi dalam partai politik sangatlah perlu. Alasannya adalah yang pertama, akuntabilitas, transparansi, pengelolaan sumber daya, pencegahan korupsi, kepatuhan terhadap regulasi, dan analisis kinerja. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.